Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kridaya Berdialog. What's in your mind with KMA Kridaya. Kenalin, nama aku Rizky Nanda Pratama. Di sini aku akan menjadi host selama di Kridaya Berdialog episode kedua kali ini. Nah, di Kridaya Berdialog episode kedua kali ini aku akan membahas tentang public speaking nih, dan kita akan kedatangan narasumber yang memang memiliki insight dan juga pengalaman di bidang public speaking, dan juga memang sudah terkenal dan juga paham gitu, dan juga mengerti gimana sih menunjukkan rasa percaya diri saat public speaking itu. Nah, di sini aku mau kenalin dulu nih narasumber kita. Ini dia Kang Adam. Halo. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Halo Kang, gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Nah, Akang sekarang lagi sibuk apa sih nih Kang? Sekarang sibuk kerja sambil nyiapin segala hal yang diperlukan untuk kuliah lagi lah. Oke, buat lanjut kuliah lagi nih Kang ya. Betul. Oke, kita akan ngebahas tentang public speaking nih Kang. Yuk, oke. Dan memang Akang kan juga jago banget nih public speaking, kita lihat-lihat ya. Iya, terus. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kang, menurut Akang tuh public speaking tuh kayak gimana sih Kang? Oke, kita mulai dari definisi paling ya. Oke. Public speaking itu kan sebetulnya adalah salah satu cara teknik komunikasi, dan secara dasar fundamentalnya komunikasi kan untuk menyampaikan maksud atau tujuan tertentu dari komunikator kita yang ngomong kepada komunikat target. Nah, bedanya public speaking ya kita bicara melawan orang banyak gitu, mungkin 1 lawan 10, mungkin 1 lawan 100 dan lain seterusnya gitu. Tapi yang jelas ada perbedaan yang cukup esensial antara public speaking sama kita ngobrol berdua kayak gini sekarang gitu. Kurang lebih secara umum definisinya itulah, teknik komunikasi untuk menyampaikan tujuan, dan biasanya dilakukan emang dalam lingkup organisasi atau organisasi sih biasanya. Oke, public speaking berarti tuh berbeda gitu ya antara ngobrol biasa sama teman-teman gitu ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih Kang. Emang kalau public speaking itu di zaman-zaman sekarang, apalagi kita udah kuliah nih Kang, itu penting nggak sih Kang? Dan diperluin sama setiap orang gitu? Oke. Sebenarnya gimana ya? Kalau dikasih konteks deh supaya teman-teman yang nonton di rumah juga relate. Kalau untuk konteksnya mahasiswa arsitektur lah kayak kita sekarang, atau mungkin perangkat organisasi, dalam hal ini berarti mungkin perangkat KMA Kridaya, public speaking tuh jelas penting, karena kalau kita punya gagasan, kita punya ide, dan kita mau nyampein ke satu persatu orang kan capek dong, waktunya habis. Jadi dalam hal ini public speaking penting supaya ide yang kita sampaikan tuh bisa diterima oleh orang lebih banyak. Makanya karena ini penting, ada beberapa hal yang emang perlu diperhatikan juga ketika melakukan public speaking gitu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tuh apa tuh Kang? Nah, kalau ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman cari ya di banyak sumber lah untuk public speaking, cuman aku berbicara dalam pengalaman dan kapasitasku pribadi gitu ya. Yang pertama dan yang terpenting adalah aku punya pemahaman gini, yang sampai sekarang aku masih pegang ketika aku public speaking: seek first to understand, then to be understood. Jadi sebagai public speaker atau orang yang akan melakukan orasi, kita harus mencoba memahami dulu target orang lain, target bicara kita, lawan bicara kita, baru kita minta orang lain memahami kita gitu. Jadi kita harus ngasih empati lebih dulu kepada yang kita ajak bicara daripada kita pengen dimengerti nih sebagai public speaker. Karena dengan begitu aku kira pesan yang akan kita sampaikan tuh akan lebih dapat gitu. Contohnya gini deh, kalau misalnya aku maksudnya dalam pengalaman aku berbicara, dalam pengalamanku sebagai mandataris itu banyak sekali kesempatan atau momen di mana aku harus ngasih pidato secara tiba-tiba dadakan. Secara tiba-tiba ya di depan umum. Iya. Tanpa skrip sama sekali gitu. Nah, dan untuk ngakali itu biasanya aku lihat dulu yang aku ajak bicara tuh siapa. Apakah mahasiswa arsitektur? Apakah mahasiswa FIMA Jabar?
atau mahasiswa jurusan lain. Kalau misalnya yang aku bicarakan adalah mahasiswa jurusan lain yang non arsitektur, kalau aku ngomongin isu arsitektur gak nyambung dong, dan mereka gak akan relate gitu. Jadi aku harus paham juga lawan bicaraku siapa gitu. Secara sederhananya kayak gitu sih. Oh, jadi kita harus pahamin dulu lawan bicara kita tuh siapa, Yes. dan kita harus mengerti apa yang nanti kita sampaikan tuh diterima atau enggak sama orang itu. Betul, dan itu variabel yang berpengaruh diantaranya usia, tingkat pendidikan juga berpengaruh, karena kita kan beda ya, ngobrol sama mahasiswa sama ngobrol sama orang di pasar kan pasti beda. Benar-benar. Kita ngobrol sama orang-orang di pasar misalnya, kita pakai bahasa ilmiah ya gak akan nyambung dong gitu kan. Bukan berarti mereka lebih bodoh atau gimana ya, enggak, cuman ya itu perbedaan itu gitu yang harus kita paham. Dan kadang-kadang aku melihat masih ada yang belum bisa mendalami itu gitu, belum bisa betul-betul mengerti nih yang diajak bicara tuh siapa gitu. Oke. Di public speaking itu kan kita harus ngomong dengan orang banyak nih kan. Iya. Ngomong di depan temen ada sekitar 10 orang atau 20 orang, dan itu kan memang kalau dia nggak terlatih dia kan gugup nih Kang. Iya. Nah, biar nggak gugup tuh emang ada tips and triknya nggak sih Kang dari Kang sendiri gitu? Kalau aku jawab pragmatis, sebetulnya kuncinya tuh di familiarity ya, pembiasaan. Oh, jadi harus sering-sering lah. Harus sering-sering, dan aku pun ya aku cukup mendalami public speaking ya, dan itu udah bertahun-tahun aku lakukan gitu, dan itu tuh trial and error gitu. Trial dan error. Oh, jadi kadang Akang juga pernah gugup juga gitu ya? Pastilah. Kadang-kadang ada salah ngomong juga, kadang-kadang belibet juga, tapi ya harus dibiasakan terus gitu. Nah, kalau misalkan lagi gugup kayak gitu, kadang teman-teman tuh ada yang ngegangguin, ada yang bikin nggak fokus. Nah, Akang tuh cara biar nggak terdistract oleh orang-orang itu kayak gimana tuh Kang? Nah, ini ada beberapa cara. Ini sebetulnya teknik yang aku pelajari dari stand up comedy ya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu ya, ini fun fact. Ini eksklusif aku bongkar di acara Room di Trans TV ini ya. Oke, Kridaya Berdialog mungkin maksudnya ya. Gitu. Oke. Eksklusif di sini aku buka. Sebetulnya banyak teknik stand up comedy yang aku pakai sekarang. Banyak public speaking yang aku pakai sekarang tuh tekniknya aku pelajari di stand up comedy. Jadi aku udah belajar stand up comedy dari tahun 2012. Itu open mic pertama aku, dan aku belajar banyak banget tentang teknik kayak double punchline, callback, rule of three, dan salah satunya adalah cara menanggulangi heckler. Jadi kalau misalnya kita lagi pidato dan ada yang ngeceng-cengin, itu tuh istilahnya heckler. Nah, ada beberapa cara untuk menanggulangi heckler kayak gitu. Kita harus lihat dulu kondisinya nih. Kalau misalnya forumnya forum santai, heckler itu daripada ngerusak fokus kita, kadang-kadang aku suka cengin balik. Mas yang di sana misalnya ganggu terus kan nih. Mas coba sini dong gitu. Oh, jadi ngajak audiensnya untuk ikut serta. Iya. Karena kan kadang-kadang kan suka ada teman yang iseng ya. Kita lagi presentasi gimana-gimana lah, ngegodain gitu. Nah, kadang-kadang aku kalau misalnya moodnya itu lagi baik dan emang forumnya tuh santai, suka aku cengin balik gitu. Oke. Ya, karena dengan begitu acaranya pun akan jadi lebih seru, karena aku gak tersinggung sama itu gitu, dan aku jadi gak keganggu juga. Jadi lebih luas ya, jadi nggak terlalu kaku lah ya acaranya, atau pas lagi public speaking itu. Tapi kalau acaranya lagi formal, jadi abaikan aja. Oke, jangan sampai kayak gitu lah ya. Berarti harus benar fokus nih apa yang kita. Nah, terkait fokus nih, misalkan kita udah fokus, kita udah coba cara-cara begitu yang udah memang Akang tadi sampaikan, tapi tetap ngeblank nih, pikiran kita kemana-mana, dan kita lupa apa yang pengen kita sampaikan di public speaking itu. Itu emang ada juga triknya atau gimana agar kita tidak ngeblank gitu? Ngeblank tuh sering sebenarnya gue juga, sampai masih sering ngeblank, dan biasanya kalau ngeblank gitu, yang aku lakukan tuh aku diam sebentar, aku narik nafas, atau mungkin aku batuk gitu sambil mikir itu sebenarnya. Oh iya. Cuman jangan sampai gestur kita di atas panggung itu menunjukkan kalau kita tuh lagi ngeblank. Gitu sih. Gestur, jadi dari gestur kita, dan juga kita harus mikir juga apa nih. Itu perlu dicatat nggak sih Kang? Poin-poin apa yang akan kita bahas di public speaking atau kita lagi ngomong, jadi kita lebih tertata gitu. Aku kira kalau masih awal mungkin perlu ya untuk panduan kan, tapi kalau misalnya udah di level tertentu lah, itu kayak udah ada terkonsep aja di kepala tuh mau ngomongin ini gitu. Oh,
Oh, jadi kita harus improvisasi ya kata-kata itu sendiri. Tapi kalau misalkan saat public speaking nih kita takut kan ngeluarin kata-kata yang memang agak menyinggung agama, sara ataupun hal lainnya, itu perlu juga itu, Kang. Iya, itu baik lagi ya. Jadi kita harus memahami audiens kita siapa gitu. Karena dengan begitu kita bisa memfilter bahasan apa yang pengen kita bawa dan bahasan apa yang pengen kita tahan gitu. Oke. Dan itu semua emang hit and miss sih. Kadang-kadang kita tahu nih ada isu sensitif. Dan kita tahu audiens kita atau target kita tuh sensitif sama isu itu. Tapi kalau emang itu urgent untuk dibahas, gak ada salahnya dibawa gitu. Oke nih Kang, tadi kita udah ngedenger nih bagaimana mengatasinya. Ada nggak sih tips and trick tersendiri dari Akang nih untuk yang mengatasi ngeblank itu? Gini, jadi dalam public speaking tuh ada satu teknik yang namanya ad-libbing. Oke, jadi ad-libbing itu adalah suatu teknik gimana ya jelasin ya? Aku teknis aja ya. Jadi cara latihannya kayak gini. Misalnya kita mau ngomongin suatu tema tentang apa ya? Handphone lah misalnya. Oke. Handphone lah. Yang aku lakukan latihannya adalah dengan cara dalam 1 menit aku memaksakan diri aku pribadi untuk terus-menerus membicarakan semua hal yang berkaitan dengan handphone selama 1 menit itu. Jadi latihanku tuh aku di depan cermin, aku nyalain timer, aku ngomong 1 menit tuh non-stop tentang handphone. Jadi misalnya, oke, ini adalah handphone ini mereknya adalah Samsung dan Samsung adalah bla 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 bla. Handphone ini fungsinya adalah untuk bla 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 bla. Pokoknya semua hal yang kita tahu tentang handphone. Dan dalam 1 menit itu kita paksakan jangan sampai ada kayak gimana? Jangan sampai ada jeda terlalu lama gitu. Oke. Pokoknya dalam rentang 1 menit itu kita paksakan untuk terus-menerus membicarakan semua hal yang berkaitan dengan handphone. Nah, teknik itu tuh digunakan sebagai pembiasaan sebetulnya supaya ya kita terbiasa untuk melakukan public speaking gitu. Itu caranya ad-libbing. Ad-libbing itu ya. Oke nih, kita udah tahu nih cara-cara biar nggak ngeblank, dan kita akan nanya juga nih cara percaya diri gitu, Kang. Percaya diri diri sendiri itu kan agak susah nih, Kang ya. Apalagi kita tuh anak-anak daring nih, Kang. Yang emang ketemunya di Zoom, ngeliatnya di Zoom, dan ketemu tatap mukanya sebelumnya tuh emang di Zoom. Yeah. Dan tiba-tiba kita tuh pindah ke luring dan ketemu banyak orang gitu, dan harus ngomong di depan umum, depan dosen yang emang beberapa yang percaya diri untuk public speaking-nya itu kurang gitu. Nah, emang ada cara tersendiri nggak sih, Kang, atau tips gitu untuk membangun percaya diri? Ini aku kira apa ya? Ada orang yang lebih valid untuk membicarakan ini, karena kalau misalnya pertanyaan itu dilemparkan ke aku, apa ya? Aku tidak pernah tidak percaya diri. Jadi kayak pertanyaan gimana caranya pede, ya nggak tahu ya. Aku sih kalau disuruh public speaking aku pede-pede aja gitu. Oh, jadi itu dari diri sendiri aja ya. Kita tekniknya apa gitu terserah kita. Tapi kalau bisa aku jawab gini, percaya diri itu kan sebetulnya dalam percaya diri itu ada 2 faktor menurutku. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau untuk kasusku mungkin persentase aku tuh lebih banyak faktor internal. Jadi emang aku dari sana udah pede gitu, emang suka tampil di panggung aja gitu. Emang punya jiwa performer, jadi aku tampil di panggung tuh emang suka. Tapi untuk orang-orang yang belum punya itu, kadang-kadang kan kita butuh validasi dari orang lain juga kan, supaya pedenya itu ada. Jadi kalau misalnya persentasenya antara faktor internal sama faktor eksternal itu lebih gede faktor eksternal, menurutku kuncinya lagi-lagi di pembiasaan. Jadi kita harus, kalau ada kesempatan nih, misalnya presentasi di kelas, presentasi apapun lah, kan banyak tuh di mata kuliah. Nah, kita harus manfaatkan momen itu sebaik-baiknya, dan kita harus lihat respon orang sama materi yang kita sampaikan. Kalau misalnya respon orang bagus, misalnya ada yang nanya, ada yang nanggep apa segala macam, itu akan jadi input buat kita gitu. Dan semakin banyak input itu, seiring berjalannya waktu, itu akan menambahkan kepercayaan diri kita. Karena PD-nya tuh divalidasi juga sama orang lain gitu. Oke. Berarti cara biar percaya diri itu ada 2 faktor ya, Kang, ya. Di internal itu sendiri sama pun orang-orang dari ya audiensnya gitu. Betul. Ya. Apakah nanti dia tuh meresponnya baik. Jadi kan itu bikin si public speaker-nya itu lebih percaya diri. Betul. Oke. Nah, aku juga
ada nih Kang pertanyaan-pertanyaan yang memang pengen disampaikan lagi nih Kang. Nah, sebelum berbicara di depan umum itu kan perlu ada persiapan nih Kang, persiapan secara materi, persiapan dan segala macam. Itu tuh menurut Kang apa sih yang perlu dipersiapkan gitu selain materi dan juga rasa dari internal itu sendiri, rasa percaya diri itu sendiri? Menurutku yang pertama mental sih ya. Mental, oke, mental Mental sih, benar-benar. karena sehebat dan serapih apapun materi yang udah kita siapin, kalau kita gak punya mental untuk ngebawain itu, tetap gak akan kena menurutku. Jadi yang pertama, foremost dan yang paling penting adalah mental sih. Persiapannya kayak gimana? Nah, secara teknis biasanya kalau orang panik itu, ini aku bongkar di sini eksklusif ya. Biasanya, Untuk kalian guys, teman-teman. nah biasanya orang ketika panik dia tuh kan deg-degan. Iya benar. Ketika deg-degan, heart rate kita tuh naik. Dedet. Biasanya mungkin 90 BPM misalnya, jadi 150 beats per menit misalnya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah harus atur nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Karena secara biologis, kalau kita bisa ngontrol nafas kita, otomatis pasokan oksigen ke otak kita tuh jadi lebih lancar. Dan kalau pasokan oksigen ke otak kita lebih lancar, kita pun ngomongnya akan lebih lancar. Oke. Jadi teknik bernafas kayak kita kasih jeda dulu ya, kita untuk bernafas. Dan juga benar sih dari teknik stand up juga emang kayak gitu, ada teknik jangan terus-menerus ngomong, jadi kita perlu ada jeda gitu. Iya. Dan itu emang bisa mempengaruhi persiapan mentalnya itu ya. Iya. Terkait public speaking nih Kang, Ya, ada nggak sih teknik public speaking yang emang tuh diperlukan gitu untuk mahasiswa, khususnya anak-anak KMA Kridaya nih Kang? oke. Kalau kita bicara konteksnya KMA Kridaya ya, menurutku yang belakangan beberapa tahun terakhir ini jadi perhatianku juga sebenarnya. Iya, benar. Itu peraihan. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, peraihan itu adalah suatu momentum di mana biasanya ketua BP sih, mandataris, biasanya mandataris atau ketua panitia ya, pimpinan rapat itu melakukan prakata di akhir sesi lah. Tujuannya untuk itu semacam powerful speech untuk membangkitkan motivasi, untuk meraih panitia atau meraih mahasiswa baru lah. Nah, caranya ini tergantung konteks ya. Tapi kalau misalnya kita bicara konteks kaderisasi lah, Iya. waduh ini ngomong ini boleh nggak ya? Soalnya ditonton Maru ntar. Gak apa lah ya. Biar Maru juga paham nih Iya. konten-konten yang dari program kerja itu apa aja sih maksud dan tujuannya gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk konteks Maru, teknik peraihan yang dilakukan oleh biasanya ketua badan pengurus atau mandataris terpilih adalah peraihan atau speech yang sangat-sangat empati. Menyentuh hati dari orang itu Yes. ya. Oke. Dan pengalamanku juga melakukan itu tetap trial and error sih. Dan itu tuh kata kuncinya ada di diksi atau pilihan kata. Kalau aku bicaraku yang sekarang, karena sebelum jadi mandataris pun aku pernah punya pengalaman beberapa kali public speaking. Jadi secara insting aku tuh tahu kira-kira kata-kata seperti apa yang perlu aku sampaikan di akhir supaya mereka bisa tepuk tangan atau supaya mereka tersentuh hatinya. Nah, diksi itu tuh aku tahu secara insting gitu, karena terbiasa. Nah, belakangan berapa tahun terakhir menurutku itu yang agak kurang terasah. Aku bisa maklumi karena kurang interaksi kan, karena angkatan online apa segala macam, makanya perlu dibangun lagi. Nah, dan peraihan itu sebetulnya kita kan di sana kita mau menanamkan nilai-nilai tertentu ya, muatan-muatan tertentu kan. Iya, untuk dikasih ke Maru itu sendiri. Betul. Nah, salah satu cara yang efektif yang bisa dipakai supaya perayaan itu bisa tercapai, mandataris atau ketua badan pengurus itu nggak bisa bekerja sendiri. Jadi dia butuh banyak komponen luar untuk membangun suasananya tuh nyampe di level itu gitu. Contohnya gini, aku tanya kalian deh, kalian pasti pernah nggak sih waktu SMA datang ke acara ISQ yang mentoring ISQ yang bayangkan orang tua di rumah tiba-tiba meninggal Oh, gitu. itu kita pernah rasain kalau lagi mau lulusan ya. Biasanya yang istighosah gitu kan ya, Yes, menjelang seperti ujian apa segala macam. ujian nasional dan Bayangkan segala macam. tiba-tiba ada bendera kuning di rumah yang gitu-gitu loh. Nah, benar.
kalau kalian bedah teknik itu, sebetulnya si konselor atau si pembicara sengaja bikin semua peserta tuh emosional. Karena ketika orang tuh emosionalnya sangat tinggi, nalar dia tuh akan di bawah. Dan ketika begini, doktrin tuh lebih gampang masuk. Makanya ada banyak kasus di mana, aku gak perlu sebut tempatnya lah, takutnya nanti kena pencemaran nama baik apa segala macam. Tapi ada banyak kasus di mana konselor yang kayak gitu, dia udah berhasil menanamkan doktrin tertentu, dan karena konselornya ini agak-agak atau agak disensor kata-kata barusan ya. Disensor ya teman-teman. Nah, dia tuh suka bawa peserta ke hotel untuk ya tindakan asusila lah. Karena udah berhasil dimanipulasi gitu. Jadi sebetulnya ini tekniknya agak berbahaya kalau misalnya kita tidak gunakan dengan tepat. Oh, Gitu. teknik doktrin itu bisa masuk ke orang tersebut, tapi itu disalahgunakan ya Kang? Iya, banyak kasus kayak gitu. Karena Oke. ya itu tadi, orang udah dibikin sangat emosional. Jadi orang mau ngomong apapun nurut gitu akhirnya gitu. Karena orangnya udah emosional banget, nalarnya jadi di bawah. Nah, dalam konteks KMA juga gitu. Biasanya sebelum perayaan mandataris atau ketua BP, peserta tuh kan dibikin emosional dulu kan. Dibikin capek, dibikin pokoknya emosional lah. Harapannya ketika nanti mandataris masuk dan dia melakukan powerful speech, itu akan lebih masuk gitu kan, value-nya tuh akan lebih kena, muatannya tuh akan lebih kena. Secara teknik sebetulnya sama kayak gitu, jadi perlu banget dibikin emosional. Oke. Gitu sih. Dari teknik-teknik tadi nih kita udah mendengar nih Kang. Emang teknik itu udah diterapkan belum sih sama KMA dari ya KMA itu sendiri gitu? Iya, kalau sejauh yang sependek aku tahu ya, sependek yang aku tahu sih udah dilakukan ya. Cuman memang beberapa tahun belakangan sejak COVID itu agak berkurang tuh. Karena mungkin tidak pernah ada yang membahas hal ini secara terbuka kayak gini. Jadi kayaknya angkatan-angkatan yang baru, yang sekarang nih generasi terbaru tuh agak kehilangan referensi gitu, gimana cara melakukannya gitu. Padahal ya secara sederhana kayak gitu sih. Kita bikin emosional dulu, karena ketika orang emosional, doktrin akan lebih mudah masuk. Oke, jadi teknik tersebut itu emang pas banget ya digunakan di KMA itu sendiri lah ya. Khususnya di kegiatan-kegiatan yang kaderisasi ataupun kegiatan yang memang diperlukan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang yang pengen kita ulik nih Kang. Ya. Untuk anak arsi itu sendiri kan nanti kan akan ada presentasi, akan ada sidang juga, Ya, ya. dan public speaking itu kan kita bagaimana kita ngomong dengan lawan apa ya? Lawan bicara kita di depan umum ataupun depan dosen yang memang tingkatnya kita tuh beda gitu. Ya. Nah, itu urgensi dari public speaking itu sendiri untuk anak arsi itu diperlukan nggak sih Kang? Dan memang urgent banget gitu. Ya, kalau kita bicara spesifik mahasiswa arsitektur itu sangat penting ya. Karena kan kita di arsitektur kita gak cuma belajar konstruksi bangunan kan. Benar. Kita juga belajar manajemen, kita juga belajar psikologi sedikit, kita juga belajar ekonomi, kita juga belajar public speaking juga gitu. Urgensinya ya sebetulnya yang teman-teman lakukan di kampus sekarang adalah simulasi atau gambaran bagaimana nanti kira-kira di dunia kerja itu seperti apa gitu. Oh, oke. Itu sebetulnya klise sih, udah banyak lah orang yang bahas ini, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Nanti kita di luar mau nggak mau, siap nggak siap, kita akan dipertemukan dengan banyak momen di mana kita harus public speaking, misalnya mimpin rapat atau yang paling gampang ya presentasi desain gitu. Benar. Dan itu perlu banget pembiasaan, dan ketika teman-teman dapat kesempatan untuk public speaking itu harusnya diambil sih. Karena itu gini ya, kalau misalnya kalian bikin kesalahan di kampus itu toleransinya masih gede gitu. Dan dosen pun akan lebih maklumi kalau kita bikin kesalahan di kampus gitu. Oh, jadi kita mumpung masih di bangku sekolah, di bangku pendidikan gini, kita perlu trial and error terus. Betul, ya Kang, ya? iya, teruslah. Dan kita harus coba terus walaupun itu gagal gitu. Apalagi kalau misalkan nanti kita di dunia kerja itu bakal toleransi itu akan berkurang gitu. Betul. Ya? Oke, jadi sangat urgensi banget, sangat urgent gitu untuk teknik public speaking ini. Nah, terkait hal tadi nih Kang, Akang tuh kan kita lihat emang public speaking-nya bagus nih Kang, dan juga memang berpengalaman sekali nih Kang. Iya, iya. Dari obrolan-obrolan kita tadi, ada nggak sih Kang role model yang emang Akang tuh jadikan sebagai teknik public speaking itu? Iya. Public speaking. Role model kalau dulu Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Oke. Kenapa tuh Kang?
Karena Ridwan Kamil tuh menurutku cerdas itu tadi sih. Dia tuh tahu betul yang diajak bicara tuh siapa. Kalau dia lagi ngobrol sama warga, ya dia pakai bahasa warga. Kalau dia lagi ngobrol di forum resmi, ya dia tetap pakai bahasa yang lebih formal gitu. Dan Ridwan Kamil tuh menurutku menarik karena secara PR ya atau public relation tuh dia tuh sangat ngerti, dia tuh sangat bisa apa ya, melakukan branding terhadap dirinya sendiri. Dan ketika pemilihan mandataris 11 dulu, kalau misalnya dibedah tuh, kalau misalnya ada dokumentasinya, aku banyak banget pakai referensi Ridwan Kamil untuk kampanye dialogis aku. Referensi dalam berbicara di depan umum gitu, Kang? Dalam berbicara, dalam penyusunan program, dalam melakukan terobosan-terobosan yang agak dianggap dan mungkin agak radikal gitu ya. Nggak radikal juga sih, tapi ya pokoknya dalam melakukan inovasi lah. Aku tuh banyak terinspirasi banget dari Ridwan Kamil sih. Oke Kang, berarti terkait role model itu diperlukan ya Kang ya oleh semua public speaker, di mana kita harus meniru orang dulu sampai kita bisa mendapatkan kita tuh tekniknya gimana gitu Kang ya. Oke, terkait itu Akang ada ini nggak sih tanggapan gitu atau closing statement? Iya, mungkin untuk teman-teman yang sedang atau baru mau belajar public speaking, mungkin cara pertama yang perlu teman-teman lakukan, masih nyambung dari pembahasan tadi, adalah teman-teman harus punya role model dulu sih. Karena sejauh pengalamanku, metode belajar yang paling enak tuh dengan meniru. Termasuk dalam hal ini juga kita meniru public speakingnya orang gitu. Kayak tadi aku udah sebutin referensiku ada Ridwan Kamil, ada mendiang Steve Jobs juga yang dulu punya Apple, terus ada komedian juga Ricky Gervais. Jadi karena aku mengidolakan mereka, aku banyak banget nonton video-videonya mereka gitu, dan secara gak sadar itu semua tuh jadi input buat aku pribadi gitu. Dan ketika aku dapat kesempatan untuk mengimplementasikan apa yang aku dapat dari video-video itu, ya aku kayak mindsetku tuh ya aku berpura-pura jadi mereka gitu. Karena ada istilahnya dalam bahasa Inggris tuh fake it until you make it. Berpura-pura jadi mereka sampai kita bisa jadi mereka beneran. Dan proses itu tuh harus dilewatin. Gak apa-apa kita niru orang dulu, karena seiring berjalannya waktu juga nanti kita akan ketemu gaya kita sendiri gitu. Semua seniman hebat juga begitu sih aku kira ya. Semua seniman tuh meniru dulu lah ya di awal ya, sampai mereka benar-benar punya teknik tersendiri. Betul. Gitu. Kalau di Alkitab tuh ada, tidak ada yang baru di bawah matahari. Dan itu tuh jadi pedoman buat semua seniman gitu lah. Semuanya emang meniru dulu, mengadopsi dan lain-lain. Oke. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol sama bareng Kang Adam ini udah selesai nih. Dan aku bakal nyimpulin dari podcast episode kedua kali ini adalah terkait public speaking itu ada dua kondisi ya, kondisi internal dan eksternal yang memang perlu kalian asah dan juga kalian latih gitu. Dari internal itu ada rasa mental, percaya diri, maupun rasa gugup yang memang harus kalian hilangkan. Dan juga dari eksternal itu ada dari audiens, di mana audiens itu bisa memberikan timbal balik terhadap si public speaker itu sendiri. Nah, sepertinya kita udah di penghujung nih Kang. Makasih banget nih Akang Adam udah makasih bisa hadir di Kridaya Berdialog episode kedua dan juga mau membagikan insight ataupun pengalaman-pengalamannya nih, dan juga pelajaran bagi teman-teman yang menonton. Nah, kalau begitu aku izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Kridaya Berdialog episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, share, dan subrek ya. Gini, ini dia Kang Adam, nggak langsung boleh gitu. Nanti kalian bantu ke Oh iya, siap. Oke, sekarang mulai ya. Oke. Ulang ya. 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kridaya Berdialog. What's in your mind with KMA Kridaya? Lawan bicara kita tuh siapa? Kita seperti apa yang kita sampaikan? Audiens yang memang memiliki bisa cut. Dari mana mau retake?